Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran wa salaman ala sayyidina rasulillahi amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qabla kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad inda kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba'da kulli kalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adadan nisa'i war rijal. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin au kama jaa fil hadis. Alhamdulillah jamaah ngaji Plo yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena dengan rahmat dan taufik inayahnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia dan dibarengi dengan amal. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini adalah anugerah yang besar. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Muhammad mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa. Yang pertama, nikmat sihat. As-sihhatu, nikmat sehat. Manusia itu kalau dikasih sehat sama Allah, dia lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Makanya dalam riwayat itu dikatakan, orang beramal orang yang beramal dikala hidupnya lapang itu lebih baik daripada dia beramal dikala hidupnya sempit. Tapi kebanyakan manusia itu, lihat deh, orang yang tahajudnya rajin, tiba-tiba baca Qur'annya rajin, itu biasanya punya masalah. Kenapa bro? Kok nggak biasa-biasanya nih? Duhanya 8 rakaat. Iya bro, gue lagi ada masalah. Padahal kalau dia beramal untuk Allah pas lagi dalam keadaan lapang, itu sangat lebih sempurna daripada dia beramal dikala dia dalam keadaan sempit. Begitupun nikmat sehat. Banyak di antara kita nih yang melupakan nikmat sehat. Sehingga dengan sehat kita ini kita lupa kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, kata Nabi, wal faragu, nikmat longgarnya waktu. Masya Allah. Orang yang cerdas itu, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang bisa menggunakan waktunya untuk taat, yang bisa menggunakan waktunya untuk kebaikan-kebaikan. Sehingga Nabi mengatakan, min alamati i'radillahi ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda bencinya Allah kepada hambanya adalah Allah menggunakan waktunya orang tersebut nggak ada manfaat untuk dirinya. Jadi kalau seumpama kita hidup, waktu kita itu nggak manfaat untuk diri kita, apalagi untuk orang lain, berarti tandanya Allah sedang murka kepada kita. Introspeksi diri nih kita nih. Nah sekarang nih Allah masih berikan kesempatan kepada kita sehat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat waktu longgar ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di bulan yang sangat mulia. Jadi bulan Zulhijjah itu termasuk salah satu min ashharil hurum. Termasuk salah satu 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, bulan yang Allah muliakan tuh dengan Asyharul Hurum tuh ada 4. Yang pertama bulan Zulqia'dah atau bulan Zulhijjah.
Yang kedua yaitu bulan Zulhijjah, bulan sekarang ini. Kemudian yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Kenapa nih Allah Subhanahu wa taala muliakan empat bulan ini? Minha arba'atun hurum, dalikad dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Karena pada 4 bulan ini kita nggak boleh berbuat zolim. Kita nggak boleh berbuat dosa, sehingga para ulama mengatakan orang yang melakukan dosa di 4 bulan yang mulia ini, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, orang yang bisa mengambil kesempatan di 4 bulan yang Allah muliakan ini, maka amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari kita, ada apa sebenarnya dalam bulan Dzulhijjah ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan? Kita baca sekarang hadisnya. Sawabul amali fi ayyami asyri Dzulhijjah, pahalanya orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Ramadan keutamaannya itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Awaluhu rahmat. 10 hari pertamanya adalah rahmatnya Allah. Wa awsatuhu maghfiratun. 10 hari keduanya adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itkum minan nar. Dan 10 hari ketiganya adalah kebebasan Allah dari neraka jahanam. Bahkan Allah melebihkan keutamaan fadl, keutamaan di akhir 10 Ramadan itu. Salah satunya yang paling kita kenal adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah berikan satu anugerah kepada ini umat yang kalau kita mendapatkannya, ibadah kita, amal kita, kebaikan kita lebih baik daripada kita beramal selama 1000 bulan. Yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu Ramadan. Sekarang ada peristiwa apa nih pada bulan Dzulhijjah? Begitu sangat Allah agungkan di 10 hari pertamanya. Kalau Dzulhijjah itu Allah muliakan di 10 hari pertamanya. Jadi jangan sampai kita terlewatkan di 10 hari pertama ini. Kemarin 1 Dzulhijjah di Indonesia jatuh pada hari Sabtu. Maka sekarang sudah masuk malam kelima. Sudah buat amal apa kita ini di 10 hari Dzulhijjah ini? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu ya. Sudah malam kelima. Apa yang sudah kita buat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di sini dikatakan dalam kitab Al-Matjarur Rabih, an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang kalau kita beramal soleh fiha di dalamnya, ahabbu, paling sangat dicintai oleh Allah azza wa jalla min hadil ayyam, melainkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal yang paling sangat dicintai Allah setelah Ramadan adalah amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka Allah sangat senang nih kalau kita beramal sekarang nih. Mudah-mudahan Allah senang sama ngaji kita malam ini nih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wasilahnya mudah-mudahan dengan kita ngaji, kumpul, mujalasah, suhbah, mukhalatah dengan orang-orang yang belajar baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita karunia-karunia yang dulu pernah Allah anugerahkan kepada orang-orang soleh terdahulu. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana kalau dengan orang yang berjihad di jalan Allah fi sabilillah? Jadi ada orang yang sholat di 10 hari pertama Dzulhijjah dengan orang yang keluar.
walal jihadu fi sabilillah, kata Nabi, walaupun dengan orang yang berperang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap amalnya lebih mulia orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seorang laki-laki yang keluar di jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, summa lam yarji min dzalika bi syai'in, dan dia tidak kembali, maknanya mati syahid. Jadi gini, kesimpulannya adalah untuk bisa menyamai, ya, untuk bisa menyamakan keutamaan amal di bulan Dzulhijjah itu, yaitu dengan apa? Dengan keluar dari jalan Allah kemudian mati syahid. Masya Allah. Jadi kalau nggak mati syahid nggak sama, tetap lebih mulia orang yang beramal di bulan Dzulhijjah. Yang lebih keren lagi adalah di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertamanya dia keluar. Masya Allah. Nanti kita tanggal 21 keluar. Itu udah lewat Dzulhijjah ya? Udah lewat 10 hari pertamanya udah lewat ya? Udah. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Rawahul Bukhari, hadis tersebut adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, yang harus kita perbanyak di bulan ini itu apa? Nabi mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tasbih. Perbanyak di bulan ini yang diajarkan bagi Nabi membaca tasbih. Subhanallah. Banyak-banyakin baca subhanallah. Kemudian wat tahmid, membaca tahmid. Alhamdulillah. Wat tahlil, dan membaca tahlil. Wat takbir, membaca takbir. Rawahu Tabrani bi isnadi jayyid. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi kita diperintahkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ya, amal yang harus kita perbanyak di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang-barang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tuh, itu yang harus kita perbanyak di bulan ini. Bahkan yang lebih utama lagi nih, begitu sangat sempurnanya keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Nabi mengatakan, wa in siyama yaumi minha, kalau seumpama teman-teman ngaji plo berpuasa 1 hari saja di bulan Dzulhijjah 10 hari pertamanya, yu'dalu bisyami sanatin, maka 1 hari tersebut itu disamakan seperti berpuasa 1 tahun. Kalau puasanya 9 hari, berarti seperti puasa 9 tahun. Siapa di sini yang bisa puasa 9 tahun full? Maka ambil kesempatan ini nih, Masya Allah. Dan ini teman-teman, Allah berikan hanya untuk ngaji plo ini. Saya yakin ini orang-orang yang nggak ngaji nggak tahu hadis ini. Ya kan? Orang yang nggak ngaji tahu nggak hadis ini? Nggak tahu. Makanya antum ini beruntung. Sayyidina Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan 3 perkara. Salah satunya adalah fikhan fiddin, Allah akan berikan ilmu agama ke dalam hatinya. Tuh. Berarti pertanyaan saya, ketika kita sudah tahu hadis ini nih, berarti kan ada tambah ilmu 1 ke dalam hati kita. Berarti itu tandanya Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Maka diamalkan. Wa in soma wa in siyama yaumi minha. Barang siapa di antara kalian berpuasa 1 hari saja pada hari tersebut, di 10 hari pertama Dzulhijjah itu, yu'dalu bisyami sanatin, maka puasa 1 hari antum itu disamakan oleh Allah seperti puasa 1 tahun full, seperti puasa 360 hari gitu.
Kalau kita nggak mengambil kesempatan ini rugi. Belum tentu tahun depan tuh kita jumpa, belum tentu. Benar nggak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Kata Allah, jangankan besok siang. Apa yang akan terjadi 5 menit ke depan ini kita nggak ada yang tahu. Rasulullah dulu pernah ditegur sama Allah, pernah buat janji sama orang Yahudi. Kata Nabi, besok ya. Maka Allah turunkan ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Siapa yang hafal ayatnya? Al-Kahf. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali apabila kamu berjanji tidak mengatakan insya Allah. Besok, jangan. Insya Allah. Semoga besok panjang umur. Isbatkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Besok aja taklim subuh ya, insya Allah semoga sampai umurnya. Siap, besok. Nggak taunya malam ini mati. Ternyata masih punya janji. Iya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kata Allah. Nggak boleh kamu mengatakan besok siap, jangan. Insya Allah. Kalau panjang umur, saya akan datang. Tapi kalau seumpama saya umurnya nggak ketemu, maka tolong dimaafkan. Terus, wal amalu fihinna, kata Nabi. Dan amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama tadi, yudha'afu bisab'i mi'ati di'afin, itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi, kesimpulannya adalah ngajinya kita sekarang ini nih seperti kita ngaji 700 kali lipat ngaji kita ini. Berapa? 700 minggu. 700 minggu. Berapa tahun 700 minggu itu? 1 tahun 52 minggu. Wes kali udah. Berapa kodan itu jadinya tuh? 12 tahun lebih. 12 tahun lebih? 13 tahun. Kayak seakan kita ngaji 13 tahun kita ini. Padahal ngaji Pro baru berjalan 4 tahun. Nah, baru berjalan 4 tahun. Tapi seakan kayak kita ngaji 13 tahun. Apalagi kalau setelah ngaji kita, tadi kita baca tahlil, takbir, tahmid. Tambah lagi nanti setelah ini yang ngasih makan tuh Masya Allah seperti sedekah 700 kali lipat lagi sedekahnya. Masya Allah. Rugi nggak kalau kita nggak ambil kesempatan ini? Ini jelas loh hadisnya. Ya, kitabnya jelas. Yang ngarangnya siapa? Imam Suyuti rahmatullah alaih. Yang ngarang tafsir Jalalain. Masya Allah. Kemudian paling Pak Ustadz, saya nggak bisa nih puasa setiap hari di bulan Dzulhijjah. Yang paling pokoknya tuh di mana Pak Ustadz? Yang paling pokoknya itu adalah kita berpuasa nanti. Kalau Arafah kan kita nanti hari Ahad. Kita berpuasanya di tanggal 8 dan tanggal 9. Kata Nabi, sawabu man shoma yauma Arafata. Pahalanya orang yang berpuasa di hari Arafah. Biar semangat nih. Jangan ngantuk. Pak Ustadz, saya pas hari Arafah kayaknya pas datang bulan nih haid nih bagaimana? Gak apa-apa, gantinya dengan banyak zikir. Kan nggak boleh baca Quran Pak Ustadz? Iya. Banyakin baca sholawat kepada Nabi. Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin kita khidmat sama keluarga kita. Ya, pokoknya Bapak buka puasa mau dimasakin apa? Oh, ini Pak hari Arafah ini. An-Nabi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, su'ilab, ditanya Rasulullah SAW. Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, an yaumi Arafata, mengenai hari Arafah. Qala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Kata Nabi, orang yang berpuasa 1 hari di hari Arafah itu akan diampuni seluruh dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Ada yang tanya, setahun ke tahun berikutnya
Maka kata para ulama, di antara makna dari perkataan baginda Nabi yang mulia setahun yang akan datang adalah kita diizinkan, kita diberi anugerah oleh Allah untuk tidak melakukan maksiat. Maknanya itu, maknanya dosa kita diampuni setahun yang akan datang tuh maknanya kata para ulama, bukan kata saya. Kata para ulama, Allah menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Kalau seumpama kita melakukan kemaksiatan, maka Allah pilih kita untuk langsung bertaubat. Jadi itu maknanya yukafiru sanatal madiyata wal baqiyata. Masya Allah. Di antara maknanya diampuni dosanya, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Sayang kalau nggak puasa nih. Kapan berarti? Hari Ahad besok. Ya. Maka tulis di kalendernya besok. Sekarang ditulis tuh. Pokoknya malam Ahad saya sahur, panjang umur, bismillah. Jangan sampai nggak sahur. Ini udah ngaji, tapi nggak mau amal. Coba, yang tadi ngaji pagi sama saya, di antara 3 tanda orang celaka itu, Bang Dikin. Oh, khidmat. Aji. Alamatus syaqawati salasatun. Di antara tanda orang tuh nggak beruntung tuh ada 3. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Mana lagi tuh Hawariun tadi pagi baru tadi pagi. Re. Coba. Kata Sayyidina siapa itu Ibrahim seorang ulama, di antara tanda orang tuh celaka adalah dikasih ilmu tapi nggak bisa amal. Tuh, ya, itu celaka tuh. Saya juga lupa yang 2-nya itu. Itu salah satu dari yang 3 itu. Kamu nyatet nggak tadi pagi? Coba apa? Oh, di buku. Coba. Sayang banget. Apa aja? Diberi rizki ilmu. Ntar dulu, pertama diberikan rizki ilmu, tetapi tidak beramal. Yang kedua, diberikan rizki beramal, tetapi tidak ikhlas. Yang ketiga apa? Oh iya, diberikan kesempatan suhbah dengan orang soleh, wala yahtarimu lahum katanya, tetapi dia nggak memuliakan orang soleh tersebut. Contoh misalnya dikasih kesempatan kita bisa sowan sama kiai-kiai Temboro, tapi kita nggak adab sama kiai-kiai Temboro. Pas lagi dikasih nasihat main handphone di belakang, nggak punya adab sama beliau-beliau, bahkan ngegibahin beliau-beliau. Itu termasuk orang yang hidupnya dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Rawahu Muslim wa Tirmidzi ila annahu qala. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sekarang hadis riwayat Imam Tirmizi. Siyamu yaumi arafata inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati ba'dah was sanatal lati qablah sama. Nabi berharap, aku berharap kepada Allah, orang yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, maka aku memohon agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Wan Sahal bin Sa'adin radhiyallahu anhu qala, telah meriwayatkan kepada kita Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma Arafata, barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, ghufira lahu dzambun sanataini mutatabi'ataini, rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu rijalun shahih. Kata Nabi, orang yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dosa kepadanya 2 tahun berturut-turut. Jadi 2 tahun berturut-turut. Jadi Masya Allah. Hari Arafah itu ada apa sebenarnya di situ tuh? Para ulama mengatakan di bulan Zulhijjah itu ada perkara-perkara yang harus kita kenang. Pertama, pada hari Arafah itu di mana Allah menerima taubatnya baginda Nabi Adam.
Maka di sini taubat di sini bukan berarti Nabi Adam berbuat dosa, bukan. Tapi Nabi Adam sebagai manusia, beliau melakukan kesalahan. Kalau dalam ilmu bayan itu dikatakan setiap orang yang berbuat dosa itu pasti salah, belum tentu orang yang salah itu pasti berbuat dosa. Paham nggak? Ada orang minum khamar, salah nggak dia? Ada orang minum khamar, salah nggak dia? Dosa nggak dia? Salah nggak dia? Tapi ketika misalnya Pak Arifin, Mas Arifin suruh Bonansa beli nasi uduk 10 bungkus ya, yang 5 pakai tongkol, yang 2 pakai telur dadar, yang 3-nya lagi nggak pakai apa-apa. Salah tapi dibalik, dosa nggak kayak gitu? Nah, maka setiap orang yang dosa pasti salah, setiap orang yang salah belum tentu itu dalam ilmu bayan seperti itu. Nabi Adam tuh nggak berbuat dosa. Nabi Adam itu karena hatinya suci, sehingga Nabi Adam tuh sangat percaya kepada iblis yang bersumpah dengan menggunakan kalimat demi Allah. Demi Allah, hai Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan hidup selama-lamanya. Kata Nabi Adam, nggak mungkin nih. Ada hamba Allah yang berani bersumpah bohong pakai nama Allah. Ternyata ada anak-anak ngaji plo. Anak-anak ngaji plo tuh dikit-dikit pakai nama Allah. Benar. Demi Allah enggak, padahal dia begitu. Wallahi, tawahi, billahi. Bahkan kalau teman-teman ngaji sama saya di malam Selasa di Al-Baidah itu, kita sudah sampai kepada pembahasan bab sumpah. Sumpah yang dusta dengan menggunakan nama Allah itu ada kafarohnya. Salah satunya memberikan makan 60 orang miskin. Misalnya gini, Bang Rohmat ngomong sama Iqbal, Mas Iqbal, bohong. Kata Iqbal, serius gak lo? Demi Allah, tapi bohong dia. Itu kayak gitu dia dosa tuh. Untuk taubatnya dia harus ngasih makan. Ngasih makan Hawarion tuh katanya. Dikit-dikit kita, ente kemana semalam nggak ngaji plo? Padahal mah dia lagi main tuh sama keluarganya. Aneh ngantuk, aneh capek, sakit. Bener, demi Allah. Awas semua, kayak iblis kayak gitu tuh. Bener. Nabi Adam tuh hatinya sangat bersih. Maka sangat percaya, nggak mungkin nih ada hambanya Allah yang berani bersumpah atas nama Allah dan dia bohong. Nggak mungkin loh, saking bersihnya hati Nabi Adam itu, nggak mungkin ada hamba Allah yang berani bersumpah bohong pakai nama. Ternyata benar. Anak-anak ngaji lo kalau sumpah pakai nama Allah. Benar nggak? Yang kedua, sejarah yang kedua, di bulan Zulhijjah itu kita diperintahkan untuk mengingat bagaimana ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Perintah taatnya, takwanya Nabi Ibrahim itu kepada Allah itu luar biasa itu. Sehingga Allah kenang itu. Allah mengatakan, "Qul bal millata Ibrahim hanifa." Ikutilah langkahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nggak rugi. Kayaknya menurut logika kita rugi, tetapi nggak rugi. Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Kan menurut akal kita itu seperti rugi. Tetapi Allah ganti dengan keluarganya itu menjadi keluarga yang ahli takwa semuanya itu. Makanya kalau kata Kiai Ubed, orang tuh kalau sudah berani berkorban seperti Nabi Ibrahim, maka balasannya juga sama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan hanya Nabi Ibrahimnya yang takwa, teman-teman. Seluruh keluarganya di ahli takwa. Bahkan pimpinannya ahli takwa keluarganya itu. Yang kita tahu sering saya sampaikan, beliau punya 2 istri. Sebenarnya punya 4 istri. Yang terkenal 2 istri. Yang 4-nya itu bernama Hajun, 3-nya yang ketiganya bernama Sayyidatina Hajun, yang keempatnya bernama Sayyidatina Konturo. Tapi yang diceritakan dalam beberapa riwayat hadis itu atau tafsir hanya 2, Sayyidatina Sarah dan Sayyidatina Hajar. Dari Sayyidatina Sarah itu punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, sampai Nabi Masya Allah.
Siapa itu bapaknya itu? Kakeknya siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi adalah Abul Ambi dari Sayyidatina Hajar, punya putra namanya Sayyidina Ismail, menurunkan pimpinan-pimpinan orang takwa, bahkan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ana da'watu Ibrahim, aku lahir disebabkan karena doanya Nabi Ibrahim. Pengen punya anak kayak Nabi Ibrahim? Pengen. Kalau disuruh korban jangan mikir-mikir. Aduh, bikin korban mikir-mikir. Ente nggak disuruh menyembelih anak ente. Disuruh ngeluarin duit 4,5 juta doang. Beli sapi atau beli kambing. Giliran rokok setiap hari 25.000 bisa tuh. Epo si Aji beli 25.000 Epo tuh. Korban tahun ini saya korban ayam aja lah tat katanya. Lele. Bikin malu gua lu. Epo tiap hari bisa beli Epo. Coba 25.000 kali 360 hari. Hah? 7.500.000. Bisa lu beli kambing yang paling gede Ji. Paru-paru sehat, kambing dapat. Paru-paru sehat ya kan. Cuman lu kayak ngerasa digebukin Cina aja lu. Gebukin kok tadi. Oh, gebukin kok. Iya. Kita nih nggak diperintahkan oleh Allah suruh nyembelih Daniel, nggak mungkin kuat saya. Kata Allah ke Mas Arifin, hai kamu Mas Arifin sembelih tuh si Orlin. Wah, nggak mungkin bisa kita, nggak mungkin bisa. Allah cuman perintahkan kepada kita hanya mengikuti jejak Nabi Ibrahim dengan menyembelih harta-harta kita. Iya, setahun paling cuman 3,5 juta. Kambing berapa Ji sekarang Ji? 3,5 juta, 4 juta? 5 juta ya? 5 juta udah aman lah itulah, 5 juta. Bisa itu, Masya Allah. Terus yang ketiga, di antara pelajaran bulan Dzulhijjah kenapa Allah muliakan, kita diperintahkan mengenang ketaatannya Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Bapak semalam mimpi nyembelih kamu. Apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau memang ini perintah Allah, laksanakan sekarang Pak, nggak usah tanya-tanya lagi. Semoga aku termasuk dari kalangan orang-orang yang sabar. Dibaringkan tuh Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pecah, nggak kesembelih-sembelih itu lehernya Nabi Ismail. Apa perintahnya Allah kepada pisau? Ya pisau, ya sikin, la taqtalah ma Ismail. Hei kamu pisau, jangan sekali-kali kamu melukai Ismail, kata Allah. Coba si Al anaknya Kodani sembelih itu. Udah pasti kebelah itu kalau Al itu iya. Benar. Atau Daniel Lais kita suruh sembelih gitu kan. Ini enggak. Kenapa? Karena keyakinan Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ibrahim dan ketaatan anaknya. Ketika sudah itu pisau tuh udah menyembelih itu, udah motong. Nabi Ibrahim tuh rasa nggak kuat. Darahnya tuh udah muncrat. Qad saddaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Maka kamu mendapatkan balasan menjadi orang-orang yang muhsin. Muhsin itu di atasnya ikhlas. Akhirnya Allah ganti wa fadainahu bidzabhin adzim. Allah ganti itu Nabi Ismail dengan kambing kibasnya Sayyidina Habil. Habil. Yang dulu pernah beliau korbankan itu ketika di zaman Nabi Adam. Masya Allah. Jadi kalau kita mau korban jangan kambing yang kupingnya sebelahnya gede, sebelahnya kecil, jangan. Iya. Cari kambing kibas. Doha Rasulullah bikabsyaini. Nabi itu menyembelih 2 kambing korban. Bulunya lebat, amlahaini, akronaini. Wow. Pertama besar badannya. Bulunya lebat, tanduknya sempurna.
Fawadda'a yadahu. Kemudian Rasulullah meletakkan di atas pahanya beliau. Kemudian beliau sembelih dengan tangan beliau yang mulia dengan mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minka walaka min Muhammad. Ya Allah, ini dari engkau, untuk engkau, atas nama Nabi Muhammad. Baru disembelih. Allahu Akbar. Allah. Sembelih siapa? Insyaallah sembelih ya. Nanti besok ya insyaallah ya. Nanti kita baca keutamaan nyembelihnya. Satu lagi. Wa an Sa'd bin Jubair radhiyallahu taala anhu qala sa'ala rajulun seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqan an saumi yaumi Arafah, mengenai puasa hari Arafah. Kunna nahnu wa ma'a Rasulillah, katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, dulu ketika kami bersama Nabi, na'diluhu bi saumi sanata, ini orang yang berpuasa satu hari Arafah itu Nabi membandingkannya seperti berpuasa 2 tahun berturut-turut. Masya Allah. Jadi puasa 1 hari besok, ini hari Ahad itu, kata Nabi, itu seperti orang puasa 2 tahun berturut-turut. Siap puasa? Siap insya Allah. Ya. Nanti yang ibu-ibu yang haid, banyak amal aja udah. Misalnya yang nggak haid, maka khidmat sama suaminya. Malamnya tuh tanya, besok keluarga mau makan apa ya? Mau dimasakin apa ya? Sahurnya, buka puasanya. Masya Allah. Insya Allah ya. Terus, wa an Masrukin annahu dakhala ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada sahabat namanya Sayyidina Masruk. Beliau sowan ke rumahnya Sayyidatina Aisyah di hari Arafah. Faqala, kata Sayyidina Masruk kepada Sayyidatina Aisyah, uskuni, wahai ummahatul mukminin, tolong berikan aku minum dong. Faqalat Aisyah, maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya gulam iskihi asalan. Sayyidatina Aisyah punya budak, beliau panggil, coba kasih tuh si Masruk 1 gelas madu. Summa qalat, kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya lagi kepada Sayyidina Masruk, wa ma anta ya Masruk bisoimin, ente nggak puasa hari ini? Nah gitu tuh. Wah, ini uslub bahasa Arab yang sangat luar biasa. Wa ma anta ya Masruk bisoimin, ente hari ini nggak puasa? Qala, la, enggak. Inni akhafu ayyakuna yaumal adha. Saya khawatir takutnya hari ini adalah hari raya Idul Adha. Jadi Sayyidina Masruk itu nggak puasa di hari Arafah karena tidak puasanya beliau tuh khawatir hari itu adalah hari Idul Adha. Hari Idul Adha. Maka Nabi mengatakan, ini buat kita nih, yang kita nih nggak percaya dengan pemerintah kita di Indonesia. Mekah aja lebarannya hari Minggu, masa kita hari Senin? Buat kita nih. Ternyata ada hadis ini, hadis sahih lagi. Kata Sayyidatina Aisyah kepada Masruk begini, faqalat laisa dzalika innama arrafatu yauma yu'arriful imam. Bukan urusan kamu menentukan hari ini hari Arafah atau hari Idul Adha. Tapi itu adalah urusannya imam. Kalau pemerintah Indonesia memutuskan tanggal 10 Zulhijjah jatuh pada hari Senin, maka kita wajib ikut pemerintah yang ada di kita sekarang ini. Paham? Jangan ngerecel jadi orang tuh. Pokoknya gue ikut Mekah aja. Beda. Orang duhurnya aja beda. Bedanya 4 jam sama kita. Terbit mataharinya juga beda. Tenggelam mataharinya juga beda. Tuh kan suka gitu tuh. Gimana sih pemerintah Indonesia nih? Menteri agamanya nggak bener nih. Masa kita beda sama Mekah? Mekah besok hari Minggu. Apalagi tadi saya teleponan sama Mas Ridho. Tat izin 3 hari menjelang Arafah nih katanya. Ya tolong doakan kami di sana. Nanti insya Allah saya udah bilang sama Mas Ikin, katanya hari Sabtu karena di sana sudah Arafah, ya kan. Jadi tolong dibantu buat istighosah di AGPG, ya sama anak-anak yatim. Kalau nggak ajak anak-anak Hawariyun, biar nanti buka puasanya di AGPG. Tadi Mas udah bilang Mas seperti itu. Ya, ajak anak-anak Hawariyun, tolong bantuin kami doa karena ketat banget nih sekarang di sana ini, masya Allah. Jadi pintu masuk Arafah itu cuma 1, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya. Nah, jadi maknanya apa? Kita yang kayak ragu-ragu nih, kita harusnya ikut pemerintah sini apa ikut Mekah ya? Maka di sini Nabi Sayyidatina Aisyah mengatakan, laisa dzalika innama arrafahu
Arafatu yauma yu'ariful imam, bukan urusan kamu menentukan hari ini hari Arafah atau hari raya Idul Adha. Jadi urusan kita itu au ma sami'ta ya Masruq. Emang lu enggak ngedengar, kata bahasanya gitu, bahasa bebasnya. Emang ente enggak ngedengar? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suami saya pernah bersabda, kana ya'diluhu bi alfi yaumin, satu hari Arafah itu kata Nabi seperti 1000 hari di selain hari Arafah. Maknanya adalah orang yang berpuasa pada hari Arafah seperti berpuasa 1000 hari. Allah. Siap puasa siap insyaallah. Masya Allah. Bahkan wal Baihaqi bi isnadin la ba'sa bihi. Imam Baihaqi mengatakan ini hadisnya enggak ada kedhaifan. Bisa diterima. Wa fi riwayatin lil Baihaqi qalat kana Rasulullah siyamu yaumi Arafah ka siyami alfi yaumin. Bahkan Imam Baihaqi mengatakan satu hari berpuasa di hari Arafah seperti berpuasa 1000 hari. Allah, berarti 4 tahun ya, 3 tahun ya? 3 tahun. Siap insyaallah ya? Masya Allah. Itu keutamaan-keutamaannya. Sekarang tentang amalannya pada 10 Zulhijjahnya itu. Ya. 10 Zulhijjahnya. Apa sih amalan yang paling sangat disukai Allah nanti 10 Zulhijjah itu? Yaitu mengalirkan darah. Di sini Nabi mengatakan, wa kharraja Tabrani bi isnadihi an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan kepada kami Imam Tabrani dengan sanadnya dari Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, qala Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas dohu wahtasibu bidamaiha. Kata Rasulullah kepada kita, hai manusia, sembelihlah hewan kurban kalian, wahtasibu bidimaiha. Kemudian mengharaplah kepada Allah dengan darahnya. Fa inna dama, karena sesungguhnya darah, in waqa'a fil ardi, apabila telah keluar dari leher hewan yang kita korbankan, fa innahu yaqa'u fi hirzillahi azza wa jalla, itu adalah menjadi simpanan amal kita untuk menghadap Allah. Masya Allah. Jadi dengan darah itu, insya Allah dengan darah yang keluar dari hewan yang kita korbankan, menjadi penjagaan kita dari api neraka jahanam. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan itu darah pas disembelih kok jatuh itu darahnya ke tanah itu, maka tanah itu akan mendoakan kita sampai hari kiamat. Jadi jangan sampai yang punya duit nggak korban lah, jangan sampai. Ya, hukum berkorban apa? Sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang hampir mendekati kepada yang wajib. Bagi mereka yang mampu. Yang nggak mampu ya nggak apa-apa. Cuman Gus Bah sampaikan, atau enggak saya dalam kitab Baijuri, yang nggak mampu berkorban paling nggak tafaulan. Niru orang korban besok tanggal 17. Kalau Gus Bah simpel, nek nggak iso tuku kambing, tuku udus, yuk tuku piti. Kalau nggak bisa beli ayam, beli lele yang hidup, kata Gus Bah. Lele, ikan lele. Pas hari raya korban itu, ya Allah, potong lelenya tuh. Digetok dulu palanya. Pakai ulekan itu, pok. Ya Allah. Ya, maka kata Nabi, tidak ada amal yang paling sangat dicintai Allah pada hari itu min iraqatidin, melainkan mengalirkan darah. Maka bebas darahnya. Kalau bisa darah kambing ya darah kambing, kalau nggak bisa ya darah ayam, kalau nggak bisa Gus Bah katakan darah lele, ikan lele. Itu loh, tafaulan. Maknanya bagaimana? Maknanya supaya kita diperintahkan niru-niru pengorbanan baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Addimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum, kata Nabi. Agungkanlah hewan kurban kalian karena sesungguhnya dia akan menjadi penolong kalian nanti ketika di sirat. Nah, itu hadis tuh. Addimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Menjadi saksi kita di hadapan Allah, menjadi penolong kita di sirat. Masya Allah. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, bagi antum yang punya duit kok nggak kurban, dosa.
Ya, bagi antum yang punya uang lebih pada hari itu kok nggak korban, maka dia berdosa. Terus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man doha thayyibatan biha nafsuhu, barang siapa yang berkorban dengan bagus. Jadi belinya tuh beli kambing yang bagus. Muhtasiban li udhiyatihi, kemudian dia hanya mengharap dari Allah dari korbannya itu. Kanat lahu hijaban minan nari, maka korban tersebut akan menjadi penghalang dia dari neraka Jahannam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari beberapa hadis yang kita baca ini menjadi i'tibar buat kita supaya semakin bertambah lagi amal-amal kita pada bulan Zulhijjah. Catat dari sekarang, besok tarwiyah kita puasa hari Sabtu sama hari Arafah, ya. Kenapa harus diawali dengan tarwiyah? Itu perintahnya Nabi juga, sunnah dari baginda Nabi juga. Ya, pahalanya juga luar biasa. Kalau nggak bisa besok Sabtu puasa, jangan tinggalkan yang hari Ahadnya, ya. Jangan tinggalkan yang hari Ahadnya. Baik, semoga Allah terima kita semuanya. Dah, ada pertanyaan nggak tentang seputar korban? Ya, baik. Kukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan mengenai kurban, hukumnya sunnah muakkadah ya, bagi orang yang mampu melaksanakan kurban. Baik. Tapi kalau ada orang yang ingin banget kurban, tapi dia itu ngutang dulu sama orang, itu hukumnya gimana? Terima kasih. Hukumnya boleh, tapi kurang baik. Iya. Memaksakan satu perkara yang membuat dia susah. Karena berhutang. Naik haji itu wajib bagi yang mampu, tapi kalau berangkat hajinya berhutang nggak diizinkan. Tapi sah hajinya. Berkorban itu sunnah muakkadah, tapi dia ngutang yang menjadikan dirinya susah, maka tetap sah kurbannya, tetapi kurang sempurna amalnya. Kan sayang jadinya. Maka dari sekarang nabung, ya. Saya membuka tabungan kurban selama setahun, alhamdulillah. Di Al-Mau'idhah insyaallah 5 sapi. Jadi setahun tuh saya pegang duitnya itu. Waduh, Masya Allah berat megang duit korban itu. Tapi setiap hari ketemu, gimana korban? Masa nyicil handphone bisa? Oh iya Ustaz, aman gitu. Alhamdulillah sekarang terkumpul jadi 5 sapi insyaallah. Ya, kita jangan mau kalah ya, Ya, kalau kita bisa beli sesuatu yang mahal, yang harga berjuta-juta kita mampu beli, kenapa korban yang cuma 4 juta kita nggak beli itu? Kita dosa banget di hadapan Allah, itu benar. Jadinya dosa banget kita. Ya insya Allah ya. Kemudian hewan kurban itu dagingnya sunnah dibagikan dalam keadaan mentah. Ya. Kalau akikah dibagikan dalam keadaan matang. Pertanyaannya dari Aji, boleh nggak menggabungkan dua niat akikah dengan korban? Boleh. Karena dua-duanya adalah sunnah. Pak Ustadz, saya punya duitnya cuma 4 juta nih. Pas kebetulan lebaran haji. Saya juga belum akikah nih. Bagaimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Ya, tetap sah dan tetap boleh. Tapi kalau buat Mas Arifin 1 ekor buat 2 niat mah pelanggaran. Kecuali Aji, Sodikin, Ari, Kuku tuh baru tuh. Iya, tadi udah ngomong. Aji ngomong sama saya. Saya mah insya Allah nanti lebaran ayam aja lah. Udah diniatin, nggak mau kami, niatin ayam aja udah. Ngomong, kapan ngomong tadi? Pas mandi jenazah ya? Lagi mandi jenazah. Yang korban nggak? Enggak, besok mah ayam aja lah, udah bismillah lah. Jenazah nggak komen kan? Iya. Jenazah komen susah ya. Statusnya kambing bulu. Statusnya kambing bulu. Ya, insya Allah ya. Nah, baik. Kalau seumpamanya Bapak masih punya tanggungan tapi dia ingin berkorban. Tanggungannya apa? Tanggungannya kayak kreditan begitu, apa tanggungan yang berat untuk dia? Dia punya hutang pada orang lain gitu kan, belum dibayar gitu. Tapi dia ingin berkorban gitu kan. Sementara tanggungan cuma di Kalau menurut mazhab Imam Hanifah nggak boleh kita mendahulukan sunnah daripada mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib kita tinggalkan. Makanya pendapat Imam Syafi'i juga, orang yang masih punya qadhaan sholat, dia nggak diizinkan untuk sholat sunnah. Itu pendapat yang paling muktamad ya.
pendapat yang paling muktamad, yang paling afdol, yang paling asoh. Tapi ada pendapat yang di bawahnya muktamad. Kalau kita masih banyak qadaan sholat kita, boleh kita melaksanakan. Biasanya teman-teman ngerasain nggak? Ibadah wajib sama ibadah sunnah lebih semangatan ibadah sunnah. Semangatan ibadah sunnah, bener nggak? Padahal wajib itu lebih sempurna harusnya. Makanya Pak Haji Pri itu sampai sekarang, Pak Haji Pri, Pak Muslihun, itu sampai sekarang kodok sampai mati dia. Kodok sampai, karena dulu kan hijrahnya baru-baru sekarang ini. Jadi udah, saya ikut Pak Ustadz aja, kodok sampai mati dia bilang. Nggak ada, pokoknya dulu nggak pernah sholat selama berpuluh-puluh tahun. Jadi kayak gitu. Sama kayak gitu. Orang yang masih punya tanggungan utang, usahakan utangnya dulu, karena utang itu kan hakul Adam. Sementara kurban hakullah. Dan kan Allah nggak butuh dengan korban kita. Yang Allah Subhanahu wa taala pengen dari kita ketakwaan kita. Makanya dalam riwayat itu yang sampai kepada Allah tuh bukan korban kamu, tapi ketakwaan kamu dan keikhlasan kamu ketika berkorban. Kambing itu Allah nggak butuh dengan kambing, orang Allah yang punya kambing kok. Ya. Jadi dalam riwayat itu yang Allah terima adalah ketakwaan kita ketika kita mengeluarkan kurban, keikhlasan kita ketika kita mengeluarkan kurban. Paham ya insyaallah ya? Tapi kalau seumpama misalnya gini, kayak kita ngeredit motor, gitu kan, yang tidak terlalu beban buat kita dan kita masih punya tabungan untuk bisa beli korban ya, Pak Adit, ya gitu. Jadi itu diperbolehkan Pak Adit kayak gitu. Ya. Ada lagi nggak? Ayo, baik. Ya, tunaikan dulu. Ya, baik. Wassalam. Mungkin yang pertama, bagaimana kalau kita berkurban, tetapi kurbannya itu diatasnamakan orang yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal atau baik yang masih hidup. Baik, satu itu. Yang kedua, untuk terkait dengan puasa Dzulhijjah. Ya. Apakah itu perlu dilakukan dari awal atau milih hari bisa? Baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita ikut berkorban tapi kita tidak ikut menyaksikan korbannya, misalnya kita Iya, kerja. tapi korbannya di Surabaya Iya. misalnya, itu hukumnya. Baik. Pertama, jawaban pertama, berkorban itu lebih disunahkan, lebih diutamakan dengan nama yang masih hidup. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat haram berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka dahulukan orang yang masih hidup. Kalau dia wasiat, itu ada keutamaan, bukan kewajiban. Kalau wasiat, ya. Jadi kalau seumpama bapak berkorban, usahakan buat bapak aja. Buat orang tua yang sudah meninggal dunia, itu pahalanya akan sampai juga kok. La yanqusu min ajri fa'ilihi. Ya. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal boleh, tapi nggak sunnah. Tuh, jadi dari 4 mazhab itu tidak ada yang mengharuskan, tapi harusnya kepada yang masih hidup. Pertama. Kemudian jawaban yang kedua, ya, boleh memilih. Bapak mau cari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Mau yang tanggal 2-nya, tanggal 3-nya, bebas. Tapi paling banyak keutamaannya nih. Paling banyak keutamaannya 2 hari terakhir. 8 dan 9. Tambah lagi kalau seumpama misalnya nggak bisa di tanggal 8, cukup di tanggal 9. Kalau itu udah nggak ada lagi pilihan udah. Karena besoknya sudah lebaran. 3 hari ke depannya sudah hari tasyrik. Hari tasyrik nggak boleh puasa, loh. Haram puasa hari tasyrik itu. Sayyidina Zunun al-Misri tanya, kenapa hari tasyrik diharamkan puasa? Kata beliau, karena hari tasyrik adalah harinya Allah, rumahnya Allah. Karena setiap orang beriman itu sedang bertamu ke dalam rumahnya Allah. Masa kita bertamu kepada Allah harus berpuasa? Jadi nggak boleh kita puasa. Itu loh, saking pentingnya ilmu tuh kayak gitu. Jadi hari tasyrik itu diumpamakan seperti kita masuk ke dalam rumahnya Allah, ke dalam rumah. Makanya di antara sunnahnya orang yang berpuasa itu kalau datang ke ulama sedang puasa sunnah, beliau menyuguhkan minuman atau makanan, dianjurkan sangat kuat untuk membatalkan puasanya. Terus yang ketiga, nggak jadi masalah. Tadi saya bilang, ya, yang Allah terima itu bukan kambingnya, tetapi ketakwaan kita ketika kita berkorban dan keikhlasan kita. Datang bapak dokter bawa kambing, kasih ke Masjid Al-Uswah,
saya izin, saya mau kerja, nggak jadi masalah. Ya, maka nanti kemarin saya jelaskan kan dalam fikihnya di Al-Maidah itu, ketika si penyembelih tidak menyebutkan nama si pengorban, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal minka walaka ya Allah, udah misalnya, itu nggak disebutkan nama kitanya. Ustaz, gua nama itu kan kambing gua, kenapa nggak disebutin namanya? Nggak apa-apa juga, bro. Ya kan, biar kedenger dong sama janda samping tuh ya kan. Janda kambing. Ya. Oh iya sih, itu korban. Nggak apa-apa kan, yang Allah terima kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak melihat harta rupamu, yang Allah lihat amal dan ikhlasmu. Datang, keren banget itu, datang bawa sapi, lepas aja udah. Punya siapa? Udahlah, terserah aja, terserah. Bobo. Tapi kita yang ketemu sama orang, alhamdulillah tuh sapi dari saya 1. Tapi dalam fadilah sedekah sangat dianjurkan bersedekah, kita menampakkan kebaikan, menampakkan atas nama kita. Fa amma bi ni'mati rabbika. Kalau saya setuju dengan pendapat Imam Ibnu Hajar Asqalani, itu dalam fadilah sedekah itu ada di bab awal. Imam Ibnu Hajar mengatakan sedekah yang ditunjukkan kepada orang dan dikasih tahu namanya yang bersedekahnya itu jauh lebih sempurna daripada yang disembunyikan dengan secara sembunyi-sembunyi. Itu yang disedekahkan dengan secara sembunyi-sembunyi karena Allah aja lah udah. Tapi padahal hatinya menyimpan rasa supaya ujub. Nauzubillah min zalik. Ya seperti itu. Ada lagi? Ayo, pertanyaan kurban. Baik. Nah, kan kita kan berpuasa itu tadi puasa 8 dan 9. Itu kan mengampuni dosa kita, ada yang 3 tahun, Ya. ada hadis yang mengatakan 3 tahun, ada hadis yang setahun sebelum, hadis yang Ya. sudah. Nah, itu termasuk dalam itu dosa besar nggak itu? Baik. Jika ilam tasya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bisa. Bisa. Tapi kalau dosa besar itu ada ininya sendiri, ada cara taubatnya sendiri. Di antara cara taubat dosa besar itu, pertama an-nadam, yaitu merasa menyesal. Yang kedua, azam, tidak ingin melakukan lagi. Yang ketiga, kalau dosanya terhadap hakul adam, minta maaf. Tapi kalau kepada Allah, lebih aman kepada Allah. Ini kalau dalam Ridho Shalihin itu hakul adam itu mohon izin sekali. Mohon izin saya ya, orang yang dulu pernah berzina. Ya. Orang yang dulu pernah berzina, maka di antara taubatnya itu minta maaf sama bapaknya. Itu berat memang. Tapi ya kita doa aja sama Allah. Dan itu nggak usah kita ceritakan, nggak usah diceritakan lagi. Ya, gue pernah sama dia lagi, gimana ya? Udah, lu nggak usah ceritain juga ke gue, ngapain? Ya, jangan menceritakan dosa kita yang dulu. Ya, jangan karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sattarul Uyub, Maha Penutup aib. Udah, pokoknya nggak ada lagi kita cerita yang dulu. Paham ya, Insya Allah ya? Mudah-mudahan kita diterima semua tobatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi nggak? Baik. Apakah setiap jamaah haji yang berangkat haji sekarang, contoh seperti Mas Ridho itu harus berkorban? Nggak harus. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran, bayar dam aja. Nggak harus. Kan korban hukumnya sunnah. Nggak ada yang mengatakan korban wajib. Ingat, jangan ngantuk. Korban sunnah bukan wajib, kecuali dinazarkan. Mas Arifin contoh, kalau seumpama nanti saya punya anak laki-laki, saya bernazar tahun 2025 pokoknya pengen korban sapi, maka Allah kasih tuh anak laki-laki, wajib tuh mengeluarkan korbannya menjadi wajib. Nazar jatuh kepada 2 perkara, kepada perkara yang sunnah dan perkara yang mubah. Nazar tidak jatuh kepada perkara yang haram dan kepada yang wajib. Pokoknya kalau gua dapat duit 10 juta besok gua pengen sholat subuh. Wajib. Dapat duit 10 juta nih, besok gua sholat subuh ini. Bego namanya tuh orang. Beda dengan kalau saya malah dapat duit 10 juta, pokoknya saya pengen sholat subuh di Istiqlal. Mana yang jatuhnya? Mana yang jadi nazarnya?
Istiqlalnya, berangkat ke Istiqlalnya. Pokoknya kalau gua dapat duit 50 juta, Bang Iqbal, Mas Arifin, gua traktir perempuan. Nggak jatuh kayak gitu. Nggak jatuh, paham ya? Jadi ada lagi ya? Terakhir, satu lagi. Apa? Umi nanya. Itu tuh, kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak ini ya untuk tadi untuk masalah sholat dia punya kodo itu ada batasnya apa bagaimana? Dibatasin aja sendiri sama Umi. Jadi kalau yakinin ya, misalnya saya mau mengkodok sholat saya selama 5 tahun, boleh begitu. Atau enggak 2 tahun, boleh. Amir Andi sampai sekarang masih Amir tuh ya. Amir Andi, Amir kita bersama ini, beliau sampai saat ini masih mengkodok sholatnya. Dari mulai dia kenal usaha dakwah tahun 2012. Coba perhatikan kalau dia sholat. Kalau dia sholat itu pertama dia sholat duhur, misalnya sholat azan zuhur nih, 2 rakaat dia qobliyah, nanti tambah lagi 4 dia. Apa? Pertama kodoknya dia itu, kodok dia dulu-dulu tuh. Sampai kapan Umir? Target gua sampai 20 tahun. Karena gua dari mulai SD sampai gua 2012 kenal dakwah, gua nggak pernah sholat kata dia. Jadi dia ada azam seperti itu. Kalaupun mati beres tuh kita tuh. Yang penting kita ada nih niat. Kalau misalnya Umi mau setahun ya nggak jadi masalah. Yang penting niatkan, ya. Nah, karena kita itu masih punya tanggungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kecuali memang dulu meninggalkannya karena sakit atau enggak kita lupa. Ini kan kita sengaja. Azan nyantai aja lah, nyantai ya maksud. Jadi gitu Mi, ya insyaallah ya. Cukup ya insyaallah ya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatkan besok hari Sabtu puasa, hari Ahad puasa. Saya undang sekali lagi yang mengikuti istighosah sama saya lepas zuhur, terutama Hawarion ya, ikut yang gak ada kegiatan istighosah kita di mana? Di AGPG ya. Kita bantu teman-teman kita yang sedang haji. Itu pas puncak-puncaknya Arafah tuh. Insyaallah ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, pandang kami ya Allah, sempurnakan iman kami ya Allah, istiqomahkan iman kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong kami dalam setiap amal kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah untuk bisa mengamalkan seluruh perintahmu ya Allah, mengamalkan seluruh perintah nabimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah istiqomah dalam hati kami ya Allah, istiqomah dalam hati istri kami ya Allah, istiqomah dalam keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang membahagiakan kami ya Allah, anak-anak kami yang membahagiakan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi kami ya Allah dari neraka-Mu ya Allah, lindungi kami dari azab kuburmu nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa keduanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang telah dulu pernah Kau berikan kepada orang-orang baik terdahulu, berikan juga kepada kami ya Allah. Keburukan-keburukan yang Kau cegah dari orang-orang terdahulu ya Allah, maka cegah juga dari kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai meminta, kami tidak pandai berdoa kepadamu ya Allah. Apa yang Nabi meminta itu yang kami minta ya Allah, apa yang Nabi tolak itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap amal pada bulan ini ya Allah menjadi kebaikan wasilah untuk diri kami ya, untuk berjumpa dengan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkahnya 10 hari pertama Zulhijjah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya 10 hari pertama Zulhijjah ya Allah, pahamkan kami dalam urusan agamamu ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya 10 hari pertama Zulhijjah ini ya Allah, sempurnakan kebaikan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami titipkan iman kami, amal kami, istiqomah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah teman-teman kami yang sedang melaksanakan ibadah haji ya Allah.
Ya Allah, selesaikan semua urusannya ya Allah, mudahkan ya Allah, jangan kau persulit ya Allah. Yassir wala tu'asir, mudahkan jangan kau sulit ya Allah. Mudahkan jangan kau persulit mereka ya Allah. Ya Allah, tahun ini mungkin kami masih di sini ya Allah, mudah-mudahan tahun depan kau panggil kami untuk bisa hukum yang Arafah ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka maliki wa sayyidi wa wasiqati wa rija wa rajai an nas'aluka bi hurmati syahril haram wal baladil haram wal masyaril haram qabran nabiyyika Muhammad sallallahu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah rumah ini sebagaimana rumahnya Rasulullah sallallahu, rumahnya para sahabat. Rumah kami juga ya Allah, jadikanlah sebagaimana rumahnya para sahabat. Allahumma ja'al hayatana ka hayati sahabah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagaimana kehidupannya para sahabat. Waj'al mautana ka mauti sahabah. Ya Allah, matikanlah kami sebagaimana matinya para sahabat. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau letakkan dunia dalam hati kami ya Allah. Jangan kau letakkan dunia dalam hati kami ya Allah. Wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma taqabbal amalana fi hadhihi al-lailatul mubarakah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah sallallahu ala taha rasulillah. Salatullah billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Bukan hanya puasa amalnya ya, sedekah ini juga sedekah buat baik sama orang, jaga akhlak, jaga adab ya insya Allah ya. Yang paling enak tuh sedekah tuh beliin air dus ke masjid, paling enak itu ya. Paling cuma 20.000 beli 5 aja ya, beli 5 itu kata Nabi. Kukuh kasih utamaannya, coba orang ngasih minum. Air dari telaga Kausar. Masya Allah. Kalau kita kasih ke masjid, yang minum orang soleh, habis ngaji, habis buka puasa, wah, dapat semua kita itu. Siap ya? Silakan ke masjidnya masing-masing. Jangan masjid Al-Maidah, udah cukup Al-Maidah mah. Masjidnya masing-masing, insya Allah ya. Maafkan saya, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ojo lali ya. Siap. Hari Sabtu.